kami yang ada di dalam surga. Kemudian syukur kami ucapkan terima kasih. Dan Tuhan, inilah doa anak yang berkati ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus wajib menunjuki rasa nasionalisme ya. Untuk itu kepada teman kita untuk memimpin kita dalam menyanyikan lagu nasional. Satu nusa, satu bangsa, tiga ya. Satu nusa kita bela bersama. Teman kami silakan. Terima kasih kepada teman kita. Sekarang Ibu akan memperhatikan keadaan kita bagaimana dengan kakak kelas. Nah, untuk itu sebelum kita akan masuk pada materi yang baru, sepertinya siswa-siswi kami masih tidak ada semangat. Kelas 8 Pasti bisa. kelas 8 Pasti bisa. belajar IPA Pasti bisa. ya, dengan melakukan yel-yel itu berarti kita selalu semangat untuk menerima pelajaran hari ini. Untuk itu pada pertemuan yang lalu Ibu sudah akan memberikan post test dan sudah dikumpulkan. Di situ ada beberapa orang yang tidak memuaskan. Ya, ada sekitar 3 orang. Kenapa bisa demikian tidak puas nilai Anda selama ini? Karena tidak belajar. Nah, untuk itu harus semangat belajar di rumah ya nak. Kalau diberikan tugas di rumah harus dijawab dan belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, untuk itu kami akan mempersilakan kepada ketua kelas untuk membagikan pretest. Nah, pretest itu itu adalah materi kita hari ini supaya kita lebih cepat untuk mempelajarinya. Makanya Ibu akan memberikan soal-soal terlebih dahulu sebelum kita akan masuk pada materi kita. Silakan saja. Kami harapkan kepada anak-anak kami ada 3 orang, Suwardi dan ada si Iva, supaya lebih sungguh-sungguh belajar yang supaya ada peningkatan pada pertemuan hari ini. Bagaimana, sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Kakak kelas kumpulkan kembali. Bagus-bagus semua ya. Berarti mudah-mudahan pada nilai pretest ini bisa akan menambahkan nilai pada proses pada minggu yang lalu ya. Mudah-mudahan ada peningkatan hasil belajar. Nah, pada pertemuan yang lalu kita akan sudah mempelajari mengenai struktur dan fungsi pembukaan. Nah, siapa yang masih ingat materi kita pada pertemuan yang lalu? Pada pertemuan yang lalu tentang jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan yang bersifat non-magnetik atau tidak aktif membelah. Jaringan ini berasal dari sel-sel. Jaringan dewasa terbagi 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengam. Luar biasa kepada teman-teman. Pintar-pintar semua anak ibu ya, dan tetap semangat. Kelas 8? Selalu. Kelas 8? Pasti bisa. Belajar IPA? Pasti bisa. Luar biasa ya. Dengan memotivasi siswa-siswi kami, pasti ada semangat untuk belajar IPA. Tak pernah akan bosan-bosan ya untuk belajar IPA. Nah, untuk itu
ini, ada tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi, menjelaskan sistem transportasi pada tumbuhan, menjelaskan sistem respirasi pada tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan proses fotosintesis dan kehidupan sehari-hari, mengidentifikasikan macam-macam gerak pada tumbuhan, melakukan dan membuat hasil percobaan gerak pada tumbuhan, dan yang paling terakhir adalah memberikan contoh teknologi yang terinspirasi dari jaringan tumbuhan. Nah, itulah tujuan kita hari ini untuk belajar pada materi fungsi jaringan tumbuhan ini. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah akan mengetahui semua bagian-bagian pada tumbuhan dan fungsi-fungsinya. Sekarang kita akan melakukan bagian yang nomor 6, melakukan dan membuat laporan hasil percobaan gerak pada tumbuhan. Nah, coba perhatikan di atas. Akar ada dua, ada perakaran tunggal, dan ada juga cabang-cabangnya. Nah, apa itu cabang-cabangnya? Di mana letaknya? Nanti kita tahu. Ya, dengan melakukan hasil eksperimen atau percobaan. Nah, untuk itu, dari materi yang sudah Ibu tayangkan di depan, ya, Ibu akan bertanya. Di situ ada jaringan Dexter. Apa itu jaringan Dexter? Jaringan magnetisme adalah jaringan yang sensor aktif dan bela dengan cendera magnetis. Baik, kita sekali teman kita berikan ampun. Nah, untuk itu, silakan buka halaman 119. Ya. Sudah? Di situ ada tentang eksperimen ataupun percobaan, ya, tentang jaringan tumbuhan ini. Ada berbagai macam langkah-langkahnya. Kita akan melakukan nanti secara akan berdiskusi. Silakan menuju ke kelompok masing-masing untuk membahas materi kita ini. Sudah menuju ke kelompok masing-masing? Sudah. Dalam berdiskusi ini kita melakukan kesepakatan. Ya, coba didengarkannya. Kesepakatan dalam berdiskusi kelompok. Yang pertama, berani membacakan hasil diskusi. Ya. Yang kedua, sering bertanya. Yang ketiga, sering menjawab pertanyaan yang dilemparkan kelompoknya. Ya. Dan aktif dalam berdiskusi. Ya, udah paham itu semua anak-anak? Sudah, Bu. Nah, untuk itu sebelum kita akan memulaikan diskusi, Ibu akan membagikan LKPD. Ya. Di situ nanti kalian jawab sesuai dengan apa yang ada di dalam LKPD itu. Sekarang kita akan membacakan, ya, mempertanggungjawabkan hasil diskusi kita pada eksperimen ini tentang jaringan tumbuhan. Nah, untuk itu kami akan mempersilakan kepada kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya khusus pada eksperimen jaringan tumbuhan. Kepada kelompok 1 kami akan mempersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk membacakan hasil percobaan kami. 1. Struktur dan fungsi akar. Nah, untuk teman-teman semua sesuai dengan hasil diskusi kami yang telah kami bacakan, nah inilah temuan kami.
Dan jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan. Apa itu persiapan? Agar memiliki fungsi untuk menambatkan tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Apakah diterima? Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sangat luar biasa mereka. Semangat kalian. Dan juga hasil kelompok yang menunjukkan jenis tumbuhannya ada berbeda-beda pendapat. Walaupun pada umumnya jaringan tumbuhan ini ada 3, ya kan? Ada batang, ada akar, dan ada daun. Nah, untuk itu dari pembagian 4 kelompok ini, ya, adakah yang bisa mengambil suatu kesimpulan dari hasil diskusi kelompok eksperimen ini? Ya, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membacakan kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Pada tumbuhan contohnya adalah jaringan parenkim. Baik, demikianlah kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Jika ada kata-kata yang kurang dimengerti, terlebih kepada Ibu Wali kelas 8, tolong dimaafkan. Atas perhatian yang telah kalian berikan kepada kami ucapkan terima kasih. Yahoo! Fungsi-fungsinya itu sudah kita akan mengetahui semua karena di setiap kelompok sudah melakukan eksperimen pada jaringan tumbuhan ini. Nah, untuk itu dari sekian banyak yang sudah Ibu paparkan dan sudah kalian mendiskusikan eksperimen tentang jaringan tumbuhan ini, pasti ada manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang memberikan manfaat? Iya, silakan. Manfaat untuk melakukan eksperimen pada materi struktur dan jaringan tumbuhan ini adalah kami sangat tertarik pada materi ini sebagai jalan penyangkut air dan mineral dari akar menuju daun dan jalan menyangkut makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ya, itulah manfaat untuk mempelajari hari ini. Nah, gambar yang sudah Ibu tayangkan, ada gambar akar, batang, dan daun. Anda tertarik pada gambar? Gambar bagian mana? Saya tertarik dengan gambar batang. Batang. Kenapa Anda tertarik? Karena sifat batang, ciri-ciri batang, fungsi batang, saya mengerti dan saya paham. Oke. Nah, itulah materi kita hari ini. Untuk itu, Anda harus belajar di rumah untuk materi kita berikutnya tentang, coba perhatikan, pada pertemuan berikutnya nanti kita sudah akan mempelajari materi tentang struktur dan fungsi tumbuhan, ada 3 bagian. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah mengerjakan soal-soal untuk pria ganda. Sekarang kita akan mempelajari atau menjawab soal-soal untuk SAI. SAI test ada 5 soal di situ tentang struktur jaringan tumbuhan. Silakan dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Sudah paham? Sudah. Jelas? Tidak. Nah, untuk itu sebelum kita akan berpisah-pisah pada tempat ini, Tuhan sudah memberikan semangat kepada kita sehingga kita bisa mengikuti proses belajar mengajar dari awal hingga akhir, dan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu kita akan berdoa yang dipimpin oleh Gesima. Kepada Gesima dipersilakan. Teman-teman, kita berdoa silakan doa. Ya Bapak, ini doa anakmu yang sempurna ini kami sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa manusia. Amin.